Kang, Teteh, mau nanya dong terkait dengan Smart City. Kemarin aku baca berita di www.karawangcup.go.id bahwa Karawang ini menjadi salah satu kabupaten yang terpilih mengikuti program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City di tahun 2002 ini. Gimana ya menurut kalian? Hah? Maksudnya gimana, Teh? Iya Kang, jadi Bupati Salika melakukan penandatanganan MOU dengan Pak Joni, di mana beliau merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika. Nah, yang saya tahu, Smart City ini adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Nah, menurut Akang Teteh, Smart City itu apa sih? Kalau menurut saya Smart City itu tuh kayak konsep perencanaan, penataan, dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral, serta peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Iya, intinya pemanfaatan teknologi agar kota lebih cerdas dan efisien di dalam pemanfaatan sumber daya, misalnya menghemat biaya dan energi, dan juga meningkatkan pelayanan dan kualitas kehidupan. Nah, untuk penerapan Smart City ini sudah dilakukan di mana aja ya? Jadi konsep Smart City itu selain buat pengembangan kota, jadi dia memanfaatkan teknologi informatika, tapi dia juga bisa buat mengelola sumber daya manusia sama sumber daya alam. Misalkan kayak di Surabaya sama di Bandung tuh dia udah menerapkan integrated traffic system, jadi dia bisa memantau secara langsung real time dengan CCTV kota, jadi kelihatan tuh daerah mana yang macet, daerah mana yang ada pelanggaran, jadi kita langsung ditindaklanjuti. Terus ada juga contohnya kayak di Bandung, dia ada portal web namanya WUB. Jadi dia itu pemerintah tuh menyediakan web untuk menjual hasil-hasil UMKM. Jadi untuk memajukan ekonominya juga, ekonomi daerah. Oh iya Teh, contoh lainnya bisa kayak pemerintah membuat pelayanan-pelayanan berbasis digital. Seperti kayak sekarang kan perubahan KTP, KK, dan akte lahir bisa dari rumah aja gitu Teh, tanpa harus kita datang ke Disduk Capil dan tinggal menunggu dokumen datang ke rumah. Gitu bener lebih efisien ya. Nah, kalau gitu menurut Akang Teteh, Kabupaten Karawang ini sudah bisa menjadi Smart City belum ya? Apalagi Karawang kan menjadi salah satu daerah kawasan industri terbesar di ASEAN ya. Sudah seharusnya sih menurut saya kalau ini menjadi Smart City. Kalau menurut saya kayaknya berat deh. Gimana kalau kata Kang Sakti? Sependapat sih Telia, tapi agak prihatin gak sih? Sekarang ini kan menurut BPS tahun 2021, Kabupaten Karawang itu termasuk salah satu dari 5 kabupaten Jawa Barat dengan total penduduk berstatus ekstremis sebesar 4,51% atau 106.780 jiwa. Udah gitu ditambah dengan sederet kerusakan yang ada, dari jalan yang masih rusak, korupsi, angka indeks membaca masyarakat masih berkurang dari tahun sebelumnya. Gitu sih Teh kalau menurut saya. Terus menurut Akang gimana untuk kedepannya? Jadi kalau menurut saya sih gini Teh, untuk penerapan Smart City di Karawang itu belum menjadi prioritas. Mungkin dengan PAD yang sekarang ini bisa membeli teknologinya. Namun di tengah kondisi masyarakat dan Pemda saat ini, dalam memaksimal penggunaannya mungkin masih belum siap. Menurut saya jadi ini dong, pemborosan anggaran aja kayaknya. Emang sih Kang, menuju Smart City tentu akan bertransformasi secara digital dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun Smart City ini semacam investasi jangka panjang Kang yang menjanjikan.
solusi smart city harus dapat diimplementasi dengan biaya yang efektif, efisien, dan juga murah untuk mengatasi permasalahan urbanisasi. Pemerintah juga dapat fokus menggunakan anggaran untuk implementasi solusi. Tapi gini teh, teknologi itu tidak ada artinya apabila dalam pemanfaatan itu tidak maksimal. Penerapan smart city ini jangan cuma jadi tren aja, malah jadi proyek sesaat, tanda kutip ya. Iya. Smart city ini harus menjadi jawaban atas segala persoalan yang ada di masyarakat Karawang ini, yang mana semakin kompleks. Sistem kota yang lebih cerdas dapat menciptakan penghematan biaya. Akibat kebijakan yang sering salah atau salah sasaran, itu malah jadi membanggakan biaya, malah jadi miris kalau menurut saya mah teh. Iya benar, setuju Kang. Karawang juga kan bukan kabupaten yang kecil ya, tapi besar. Jangan sampai terjadi kesenjangan sosial antara pusat dan kecamatan-kecamatan yang berada di perbatasan. Perlu juga diperhatikan kemampuan serta kesiapan mereka yang berada di perbatasan. Jangan sampai fasilitas sudah ada, namun mereka belum dapat menggunakannya karena faktor pemahaman yang masih rendah atau kurang sosialisasi juga dari pihak pemerintah. Nah itu makanya Kang Sakti dan Teh Lia perlu adanya perubahan pola kerja pada pegawai pemerintah sehingga tidak salah sasaran lagi, seperti pengembangan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan baik dalam klasikal maupun non-klasikal untuk menjadi smart ASN yang berakhlak. Kan untuk kemajuan masyarakat juga teh, step by step. Tentu selain pelatihan untuk pegawai pemerintah, nanti akan diadakan sosialisasi juga untuk warga masyarakat. Oh, betul itu Teh Vita. Smart City kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tapi pemerintah itu selalu menjadikan alasan biayanya mahal, biar nggak terlaksana Smart City-nya jadi tertunda untuk cita-cita yang global ini. Oh, jadi sebenarnya penerapan smart city di Indonesia ini memiliki banyak kesamaan, tapi memiliki latar belakang yang berbeda juga. Nah, misalkan implementasi smart city di Bandung dan Surabaya ternyata kan tidak sama. Begitu pula smart city yang dikembangkan di Bandung dan Karawang pasti berbeda. Ada perbedaan pada tataran fokus smart city-nya, baik dari perbedaan potensi daerah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang berdampak pada dimulai dari mana sebuah smart city tersebut akan dibangun. Nah, untuk konsep smart city di Karawang bisa diterapkan dengan efektif dan efisien. Hanya saja membutuhkan waktu mengingat tiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh karenanya, sebuah konsep smart city dan potensi daerah tersebut harus diteliti dan dilakukan pengkajian secara mendalam. Sepakat teh. Kate. Nah, maka dari itu Akang Teteh, kita harus menjadi smart ASN sehingga masyarakat juga menjadi smart, kotanya juga smart. Setuju. Setuju.